Investor besar yang memiliki perusahaan ini itu rata-rata institusi. Yang pertama yaitu PT Tirta Mas, yang kedua PT Pikasa, yang ketiga PT Darna Reksa, ya ini sekuritas ya, dan PT Trimegah Sekuritas. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Matondang, kode sahamnya Alto, nama perusahaannya yaitu PT Tribayan Tirta Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, kita ganti di sini kode sahamnya Alto, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini selama setahun terakhir sideways dari Desember 2021 sideways, terus mengalami kejatuhan yang signifikan dari bulan November sampai Desember ini mengalami kejatuhan, dan di sini ada transaksi. Kita ingin lihat ya, apa yang terjadi sebenarnya selama sebulan terakhir ini. Seperti itu. Apakah mereka investor besarnya di sini distribusi atau justru sebenarnya mereka markdown, setelah markdown mereka akumulasi besar-besaran. Bisa saja strategi mereka begitu. Tapi kita cek dulu ya. Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Alto. Kemudian kita ganti tanggalnya, bulannya dulu ya, dan 11, tanggal 27 sampai dengan bulan 12 tanggal 27 juga. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Tribayan Tirta Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir ini dari tanggal 27 November sampai dengan tanggal 27 Desember, investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi mereka melakukan penjualan dalam jumlah besar sehingga harganya turun. Dan sekarang sudah mentok di harga 50. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya mau tidak mau kita harus bersabar. Kita hanya bisa berharap investor besarnya masih punya barang banyak, sehingga mereka punya kepentingan nantinya untuk markup harga kembali, supaya bisa jualan di harga yang lebih tinggi. Kan seperti itu. Itu konsep sederhananya. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Tribayan Tirta Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 69,5%. Bersyukurlah Bapak Matondang ini, investor besarnya masih punya barang banyak di sini. Jadi kalau misalkan beliau nyangkut, ya masih bisa berharap dengan kesabaran seperti itu. Karena mereka masih punya barang banyak dan mereka punya kepentingan untuk markup nantinya. Masih ada harapan seperti itu. Nah, investor besar yang memiliki perusahaan ini itu rata-rata institusi. Yang pertama yaitu PT Tirta Mas, yang kedua PT Pikasa. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Yang ketiga PT Darna Reksa, ya ini sekuritas ya,
dan PT Trimegah Sekuritas. Jadi yang pegang ini ada 4 institusi dengan porsi total itu sebesar 69,5%. Nah, kepemilikan investor semi retail di perusahaan ini sebesar 13,2%. Semi retailnya juga cukup kecil, cukup kecil seperti itu. Dan kepemilikan investor retailnya di sini sebesar 17,3%. Ini juga kepemilikan investor retail ya kategorinya sudah lumayan besar seperti itu. Tapi tidak apa-apa karena investor semi retailnya masih ada dan investor besarnya banyak. Seperti itu. Jadi masih bisa kita berharap dengan memanfaatkan kesabaran kita. Sampai kapan dia akan naik, Pak Guru sendiri juga tidak tahu. Jadi hanya investor besarnya 4 institusi tadi yang tahu kapan mereka mau markup. Bisa saja setahun kemudian, bisa saja paling lama 2 tahun kemudian, bisa saja 2 atau 3 bulan kemudian. Kita tidak tahu. Seperti itu. Nah, ini baru pantas kita kalau misalkan kita nyangkut bisa di average supaya rata-rata belinya sangat turun. Kalau bisa di harga 50-an rata-ratanya. Nanti ketika markup sedikit kita bisa keluar seperti itu. Tanpa rugi ya.